Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan, yang mana dua nikmat tersebut manusia banyak melelehkannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal farag. Dua nikmat, kata Rasulullah SAW, yang mana dua nikmat tersebut manusia banyak melelehkannya, kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang fawaid surah Al-Fatihah. Fawaid surah Al-Fatihah. Kenapa saya pilih tema ini? Karena Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun solat. Salah satu rukun solat. Penting kaum muslimin dan muslimat untuk mempelajarinya, karena mengetahui makna dan kandungan di dalam surah Al-Fatihah, maka itu akan mempengaruhi juga daripada nilai sholat seseorang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di sini adalah kata ulama babul isti'anah. Isti'anah artinya bismillah, dengan memohon pertolongan. Bismillah, nama Allah. Memohon pertolongan dengan nama Allah. Isim itu dari kata as-sima atau as-sumu. Apa itu as-sima? As-sima itu al-alamah, tanda, nama. Seseorang itu dikenal dengan namanya. Kalau manusia, ditanda orang itu ini namanya. Bismi, isim itu as-sima al-alamah, atau bermakna juga as-sumu. As-sumu bermakna al-ulu, ketinggian. Ketinggian. Bismillah, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah. Kemudian diidhofahkan kata Allah Bismillah, asalnya itu Ismullah, karena ada banyak di situ, jadi dia berbaris bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
diidofakan, disandarkan kepada Allah, nama Allah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya baitun itu rumah, disandarkan kepada Allah, baitullah, rumahnya Allah. Kalau disandarkan kepada manusia, baitun, kemudian namanya misalnya Abdullah, baitu Abdillah, rumahnya Abdillah. Bismillah, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, dan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak, tapi kebanyakan manusia hanya mengetahui bahwasanya nama Allah itu terbatas 99. Padahal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Nanti disebutkan dalilnya. Tidak terbatas 99 nama. Adapun hadis tentang innallaha tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 99 nama. Dan 99 nama itu bukan pembatasan kata ulama. Seperti misalnya kita mengatakan saya memiliki uang 1 juta di tangan saya. Di tangannya mungkin 1 juta, tapi di tabungannya masih ada. Masih ada. Sama dengan begitu bahasanya. Dan ditopang nanti dengan dalil-dalil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah. Ada 100 dikurangi 1, 99. Man ahsaha, siapa yang mengihsa'nya, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Apa yang dimaksud dengan mengihsa'? Mengihsa' itu ada 3 makna. Yang pertama menghitung, menghitungnya atau menghafalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami makna kandungannya dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, berdoa dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, yang maha kasih sayang. Ar-Rahman, salah satu nama Allah, memiliki sifat Dzur-Rahmah, memiliki sifat Ar-Rahmah, kasih sayang. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu tidak sama dengan manusia makhluknya. Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakupi seluruh makhluknya, baik yang kafir maupun yang mukmin, yang taat dan tidak taat. Allah berikan semua kepadanya rizki. Itu kasih sayang Allah. Mau dia kafir, mau taat, tidak beriman, durhaka kepada Allah, Allah berikan kasih sayangnya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kasih sayang Allah itu seluruh makhluknya dapat.
Dapat. Bahkan mungkin orang yang tidak beriman ada yang diberikan lebih dari harta dari orang beriman. Tetapi Ar-Rahim juga salah satu nama Allah yang memiliki sifat Ar-Rahmah. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifat Allah Dzur-Rahmah, memiliki sifat rahmat. Dan rahimnya Allah itu untuk orang beriman, tidak diberikan kepada orang kafir. Jadi untuk orang beriman di dunia diberikan ketenangan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat diberikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang beriman itu tidak menodai keimanannya. Kalau dia tidak menodai keimanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi nama Allah tidak dibatasi 99. Mana dalilnya? Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma asaba 'abdan hammun wala hazanun. Tidaklah seorang hamba itu tertimpa sesuatu yang menggelisahkan untuknya atau sesuatu yang merasa dia resah di dalamnya, wala hazanun, dan kesedihan. Tidaklah seorang hamba itu tertimpa suatu kegelisahan ataupun kesedihan. Faqala, maka hamba itu mengucapkan, Allahumma inni abduka, ya Allah, saya ini adalah hambamu. Tatkala seorang ditimpa suatu kegelisahan ataupun suatu musibah ataupun kesedihan dalam kehidupan, dia ucapkan doa ini atau dia ucapkan kalimat ini, Allahumma, ya Allah, inni abduka, saya ini hambamu, saya ini hambamu. Menunjukkan kita kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ibnu abdika, dan saya ini adalah anak dari hambamu yang laki-laki. Ibnu amatik, dan anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, yang mana ubun-ubunku itu ada di tanganmu. Menunjukkan Allah memiliki tangan. Karena apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita harus yakini. Tapi tangannya Allah itu tidak sama dengan tangannya makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Sami'un Basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Kenapa kata ulama disebutkan dua nama yang memiliki sifat pendengaran dan basir memiliki sifat penglihatan? Karena dua sifat ini itu ada pada makhluk kebanyakan. Tetapi sebelumnya sudah dinafikan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama penamaan belum tentu sama hakikat. Saya berikan contoh. Khamar di dunia itu haram, betul? Di akhirat khamar itu minumannya ahli surga. Bisa dipahami? Disebutkan dalam Al-Quran, khamar itu adalah diharamkan.
Tapi khamar di akhirat adalah minumannya penduduk surga. Sama penamaan, belum tentu sama hakikat. Kita saja makhluk, antara makhluk, tangan kita, mohon maaf, tidak sama dengan tangannya kera. Padahal nama sama-sama tangan. Tangannya kita tidak sama tangannya semut. Makanya Allah sebelumnya nafikan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir, baru ditetapkan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, yang memiliki sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Dan dua sifat ini ada pada makhluk kebanyakan, tapi sudah dinafikan sebelumnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang yang gaib itu apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus imani. Di Al-Quran disebutkan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Disebutkan yang pertama orang yang bertakwa itu bukan yang banyak sholatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib. Termasuk yang gaib adalah surga. Ada yang pernah lihat surga? Tidak ada. Tapi kita imani dan yakini surga itu ada. Kalau kita yakini itu surga ada, disebutkan di dalam Al-Quran dan di hadis, kenapa tangan ini tidak bisa kita imani? Padahal disebutkan dari Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW. Padahal sama sumbernya. Inilah akidah, keyakinan. Keyakinan itu kita yakini apa yang di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dan yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan nasiyati biyadi. Ubun-ubunku ada di tangan kamu. Kita yakini ada tangannya Allah. Madin fiyya hukmuk, yang mana telah berlalu ketentuanmu, ketetapanmu, hukum-hukummu kepada saya. Adlun fiyya qada'uk, yang mana ketetapanmu ya Allah kepadaku itu adil. Jadi perbuatan Allah, kita diberikan nikmat, kita bersyukur, itu orang beriman. Tatkala ditimpa musibah dia bersabar, maka dia mendapatkan pahala. Jadi orang beriman itu dalam kondisi apapun dia bisa berpahala. Diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan musibah dia bersabar. Adlun fiyya qada'uk, yang mana ketentuan Allah, takdir Allah, perbuatan Allah itu adil. Coba menurut kita saja, oh saya ditimpa musibah, mungkin itu ada hikmahnya, mungkin itu sebagai pembersih harta kita, mungkin saja itu pembersih dosa-dosa kita tatkala kita bersabar. Jadi Allah bisa mengangkat derajat seseorang itu dengan beberapa sebab. Ada yang diberikan dengan musibah dia bersabar, maka terangkat derajatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan balasan tanpa hisab. Kalau sholat itu ada hitungannya, balasannya. Sholat jamaah itu afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Dalam riwayat lain katakan bi 25 darajah, 25 atau 27 derajat. Ada angkanya. Tapi orang yang sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Karena memang tingkat kesabaran itu luar biasa. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya memohon kepadamu setiap nama-nama yang kamu miliki.
Jadi Rasul mengajarkan kita bertawassul menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka harus kita kenal nama Allah. Salah satu nama Allah itu An-Nafi. Apa artinya Nafi? Yang memberikan manfaat. Kalau yang memberikan manfaat adalah Allah, maka tidak boleh kita mengambil benda yang kita anggap memiliki kekuatan gaib yang bisa mendatangkan manfaat, karena nama Allah An-Nafi. Nama Allah Ad-Dar salah satunya yang menolak mudarat. Maka kita orang yang beriman tidak boleh mengambil benda-benda yang mana kita anggap benda itu memiliki kekuatan mistis. Allah yang menolak mudarat, bukan benda. Bukan benda. Makanya pentingnya seseorang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsaha dakhala jannah." Siapa yang mengikhsa'nya, menghafalnya, memahami maknanya, kemudian bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga. Karena dia mentauhid, orang yang bertauhid. Karena orang yang bertauhid itu dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak merusak tauhidnya itu. Dan Rasul mengajarkan kita bertawassul dengan nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya memohon kepadamu ya Allah di setiap nama-nama kamu yang nama itu adalah untukmu. Samaita bihi nafsak, yang mana kamu namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, yang mana nama itu telah kamu turunkan di dalam kitabmu Al-Quran. Maka untuk menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena nama Allah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Itu mutlak Allah yang tentukan. Sama dengan ibadah. Ibadah itu mutlak miliknya Allah, bukan miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut Rasul itu utusan, dan utusan itu sama dengan apa yang diinginkan oleh yang mengutusnya. Siapa yang mengutus Muhammad bin Abdullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu tidak punya hak untuk menentukan ini nama Allah, ini bukan. Tapi itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Begitupun ibadah. Ibadah itu mutlak milik Allah, tauqifiyah. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kamu ajarkan kepada seseorang dari hamba-hambamu. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama itu yang kamu simpan padamu, yang hanya Allah yang tahu. Banyak atau tidak nama Allah? Kalau begitu 99 nama Allah 99. Itulah pentingnya kita mempelajari, terus belajar. Dan memang Ahlus Sunnah itu mengumpulkan dulu dalil, baru ngambil istinbat dalil. Kalau diambil saja satu dalil, maka kita tetapkan 99 nama saja. Sama dengan Nabi. Nabi itu berapa? Yang kita pelajari dulu 25. Itu yang wajib disebutkan di Al-Quran. Tapi di Al-Quran itu wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Ada yang kami sebutkan, ada yang kami tidak sebutkan. Yang disebutkan itu berapa? 25. Yang tidak disebutkan banyak. Sama dengan ini.
Berapa nama Allah? Kalau sudah kita belajar 99 itu yang wajibnya, yang disebutkan, tapi banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, Rasul bersabda, "Awistasarta bihi fi ilmil ghaibi indak," yang mana nama itu kamu simpan padamu di sisimu. Banyak, menunjukkan banyak. Antaja'al Qur'ana al-azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran Al-Azim itu sebagai pencerah hatiku, wa nura sadri sebagai nur cahaya di dalam dadaku, wa jalaa huzni untuk wa jalaa huzni pengusir kegelisahan, wa zahaba hammi wa ghammi dan menghilangkan keresahan dan kegelisahan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Illa azhaballahu hamma wa uznahu, maka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegelisahan dan kesusahannya, kesedihannya. Maka tatkala seseorang ditimpa musibah, baca ini. Ada di doa-doa pagi dan sore, ada itu. Ada di situ. Doa-doa pagi dan sore. Yang biasa kita ketahui doa pagi sore hanya mungkin ayat kursi, qul 3, muawazatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan termasuk di dalamnya ini. Ini bagus dihafal dan diamalkan. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tidak terbatas 99. Adapun 99 itu adalah siapa yang mengihsa, yang menghafal 99 itu ada jaminan surga untuknya. Mengihsa itu menghafalnya, memahami makna kandungannya, kemudian dia bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian, alhamdu, segala pujian, pakai alif lam, itu al-istighraq, pujian semuanya. Jadi di Al-Quran itu ada alhamdu, ada as-sana, sana itu pujian juga, ada al-madh, pujian juga. Jadi bahasa Arab itu luas memang. Jadi alhamdu itu khusus untuk Allah, khusus untuk Allah. Jadi pujian alhamdu. Ini pentingnya juga kita belajar penyebutan huruf atau belajar menyebutkan surah Al-Fatihah. Karena salah sebut lain artinya. Contoh, baca al-ha pakai ha besar, ha mata kucing orang bilang. Alhamdu itu artinya sakit. Allah sakit. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah apabila Al-Fatihah itu salah, batal sholatnya. Makanya ini penting kita pelajari. Karena salah satu rukun sholat. Bacanya alhamdu. Pakai ha kecil dia, ha. Kalau pakai ha besar, alhamdu itu beda artinya. Alhamdu segala pujian. Lillah, li lamnya di situ lam tamlik, kepemilikan mutlak. Kalau kita bahasa Arab mengatakan hadza kitabun li, kitab ini milik saya, mutlak miliknya. Kalau tadi dia bilang hadzal kitab indi, ini kitab milik saya, sama dengan indi. Tapi indi itu mungkin kitab punya, tapi punya orang lain, mungkin saja. Tapi li di sini sama dengan kul inna solati
wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad pada orang-orang, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku lillah, untuk Allah. Ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, segala pujian lillah, milik Allah. Dan Allah ini salah satu juga dari nama Allah. Dan nama Allah itu berputar pada 3 nama. Berputar pada 3 nama. Semua nama Allah itu kembalinya ke 3 nama. Dan banyaknya nama bukan menunjukkan banyaknya zat. Manusia saja ada namanya, kalau di buku mungkin namanya Sau. Pergi di Makassar namanya Baco. Pergi di Kendari namanya misalnya Muhammad, padahal itu juga orangnya. Apalagi misalnya Muhammad alias Iwan misalnya, kan itu juga Muhammad, itu juga Iwan, itu juga. Nah, ada bahkan banyak orang namanya. Nama panggilan waktu kecil dan waktu besar. Belum lagi kalau menjadi pegawai, lain juga namanya. Diperiksa KTP-nya, ini juga ternyata orangnya. Jadi banyak nama bukan menunjukkan banyak zatnya. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dan kembali kepada 3 nama, yaitu Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. 3 ini, dan ketiga-tiganya ini ada di surah Al-Fatihah. Ini keistimewaan surah Al-Fatihah. Di 3 nama Allah, yang semua nama yang banyak tadi 99, bahkan ada di sisi Allah lebih banyak lagi, itu semuanya kembali kepada 3 nama, Allah, Rabb, dengan Ar-Rahman. Kita berdoa, ya Allah, Allahumma, itu dari Allah. Rabb artinya yang mengatur, yang menguasai, yang memberikan rizki kepada orang. Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Jadi mencakupi semuanya itu. Tapi di setiap nama juga memiliki sifat. Tapi tidak semua sifat itu adalah nama, ada namanya. Kata ulama kaidahnya, sifat itu lebih luas daripada nama. Lebih luas daripada nama. Alhamdulillah. Pujian hanya milik Allah. Jadi pujian-pujian itu hanya milik Allah. Orang banyak memuji Allah, alhamdulillah. Setiap kita baca alhamdulillah, itu diberikan pahala kebaikan 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang membuat kebaikan diberikan 10 kali lipat pahalanya. Alhamdulillah. Pujian hanya milik Allah. Maka kita manusia tidak perlu banyak dipuji-puji. Kita beribadah, kita bersyukur. Allah memberikan kita hidayah, kesyukuran. Tidak perlu orang memuji kita dalam beribadah, karena pujian itu milik Allah. Lain as-sana, itu lain bahasa Indonesia itu miskin. Kita memuji dia, mungkin maksudnya itu memuji seperti as-sana atau al-madah, seperti mengatakan dia itu memang podium atau singa podium. Nah, kita berikan dia madah namanya, singa podium, atau dia itu adalah singa lapangan. Padahal itu hanya madah, memang karena dia pemberani. Demikian.
Jadi alhamdulillah itu pujian hanya milik Allah. Makanya dikatakan alhamdulillah, khusus untuk Allah. Kita beribadah, kita bersyukur. Allah bimbing kita bisa beribadah, tidak merendahkan orang lain. Dan semoga ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mewafatkan kita di dalam hidayah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, alamin. Bukan a. Kalau dibaca alamin itu orang sakit. Rabbil Alamin, a pakai a. A itu Tuhannya orang-orang sakit. Berarti kalau orang sehat bukan Tuhannya. Itu makanya Imam Syafi'i mengatakan batal itu sholat apabila imamnya itu salah baca. Tapi biasa itu di kampung dan dilihat itu yang penting tua. Kalau giginya sudah banyak tanggal itu cocok untuk imam. Bukan begitu sebenarnya. Siapa yang pintar di dalam agama itu berhak menjadi imam. Kalau dia bisa baca pas, maka dia berhak menjadi imam. Karena kalau batal tidak berjamaah namanya nanti. Kalau Syafi'iyah itu kalau batal imamnya, terkadang kalau orang pintar dua macam. Ada yang langsung tinggalkan tempat itu, atau dia tetap berada di barisan tapi dia salat sendiri, posisinya sendiri. Maksudnya dia tidak mau membuat kacau barisan, tapi dia tahu batal ini soal imam karena bacaannya tidak sesuai. Biasa dapat begitu. Ada imam bacaannya itu pokoknya kalau bacaan yang lain, surah yang lain itu amburadul tidak apa-apa. Tapi Al-Fatihah ini kalau salah, Imam Syafi'i mengatakan batal. Batal dia. Maka dia sholatnya sendiri dia. Walaupun tetap di barisan. Niatnya sendiri. Tidak jamaah aja. Maka jangan dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi alamin. Alam. Alam dengan alam itu beda. Alam itu sakit. Alamin orang-orang sakit. Coba jauh atau tidak? Jauh sekali. Maka mending kalau kita sholat selalu berjamaah. Kalau kita sholat sendiri baru baca Al-Fatihah belum pernah ditahsin, yakin sudah itu, yakin kira-kira bacanya sudah betul. Harus dipelajari karena ini rukunnya sholat. Salah satu rukun tidak sah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah, wa'bud rabbaka. Kanya ini kembali ke mana? Ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja yang paling pintar, yang paling bertakwa, ada jaminan surga, disuruh beribadah kepada Allah sampai hatta ya'tikal yakin. Apa yakin? Yakin itu ulama tafsir menafsirkan adalah kematian. Jangan malu kita salah tatkala dibenarkan orang dalam bacaan, perlu kita syukuri. Yang dikhawatirkan itu kita meninggal tidak yakin dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau salat sendiri, salat berjamaah mending masih ditopang dengan imam. Kalau tidak salat sendiri, suatu saat dia musafir atau dia sakit, tidak ada uzur itu sholat, tetap harus sholat, harus dipelajari.
Bagaimana kita sholat tatkala sehat? Alhamdulillah banyak sudah tahu. Kalau sakit, dia kira itu kalau sakit tidak sholatnya orang. Siapa yang bilang? Dia bilang kan tidak ada air, kan ada tayamum. Kalau tidak bisa wudhu dan tayamum, kata ulama, sholat langsung saja. Seperti misalnya orang yang stroke, pikirannya masih ada atau tidak? Orang stroke itu pikirannya ada. Dan salah satu syarat dalam beribadah atau sholat berakal. Selama berakal, maka dia mukallaf, tetap dikenakan. Kalau dia sudah tidak berakal, kalau tidak mau sholat, jadi orang gila, tidak dikenakan itu hukum. Di kepolisian juga saya yakin, kalau orang gila itu lempar kita, kena kita, ditangkap kan? Tangkap? Tidak ada. Di dunia itu tidak ada, di akhirat juga tidak ada. Jadi orang tidak mau sholat, jadi orang gila. Jadi orang gila. Itu konsekuensinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian milik Allah, Rabb alam semesta, alamnya manusia, alamnya jin, alamnya tumbuhan. Itu Rabb yang mengatur, yang menguasai, yang memberikan kehidupan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Itu Rabb. Itu namanya Rabb. Dan surah Al-Fatihah ini itu ada yang mengatakan dia surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Abu Al-Aliyah fa hiya idza suratul Makkiyah. Dan ini pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapatnya Qatadah. Qatadah ini muridnya Ibnu Abbas. Dan Abu Al-Aliyah itu Makkiyah. Wakila Madaniyah. Dan ada juga ulama mengatakan itu adalah Madaniyah, turun di Madinah. Wakila nazalat marratain di Makkah summa bil Madinah. Ada yang mengatakan lagi dia 2 kali turun. Di mana dia turun? Di Mekah dengan Madinah. Dan di Mekah dengan Madinah. Dan surah Al-Fatihah ini itu tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tidak diturunkan kepada Nabi Musa. Tidak diturunkan kepada Nabi Daud. Tidak diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Tidak. Dia hanya diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan hadis surah Al-Azimah summiyat bil Fatihah liannaha uftutiha biha al-mushaf asy-syarif. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena dia diawali di Al-Quran dengan surah ini. Dengan surah ini. Faya awwalu suratin fi. Dan ini adalah surah yang pertama. Wa tusamma bisab'il matsani. Jadi surah Al-Fatihah ini banyak namanya. Al-Fatihah. Ini yang mau dipelajari. Juga kandungan-kandungan di dalamnya. Dan dikatakan juga Sab'ul Matsani. Kenapa disebut Sab'ul Matsani? 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Di dalam sholat.
li'annaha sab'u ayat, karena dia adalah 7 ayat. Dan apakah bismillah itu masuk di dalamnya ayat atau tidak? Sebagian ulama mengatakan masuk, dan sebagian mengatakan tidak, karena nanti ada hadis menunjukkan bahwa qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi solat itu jadi salah satu namanya Al-Fatihah solat. Makanya Rasul mengatakan di sini liqauli sallallahu alaihi wasallam rabbihi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hadis qudsi, qasamtus shalah, saya membagi solat. Maksud solat ini apa? Surah Al-Fatihah. Jadi solat itu salah satu nama surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah solat, 2 Mi. Sudah 2. Yang 3 tadi apa? Yang ketiga Sab'ul Masani. 3 Mi. Sab'ul Masani. Saya telah membagi solat, maksudnya surah Al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfain, antara saya dengan hambaku itu 2 bagian. Kalau bismillah itu dikatakan di awal, mana tengahnya? Padahal tengahnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 7 dia. Dia 7 tuh. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak dimasuk. Kalau dimasukkan ini berarti bismillahirrahmanirrahim 1. Kalau masuk, alhamdulillahil alamin 2, arrahmanirrahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Sedangkan ini 7 ayat. Apakah ini disebut terbagi 2? Kalau tidak dimasukkan alhamdulillahil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keempat nih. Ya, di tengah dia. Di tengah. Ini tentang bismillahnya. Kalau sholat mau dibaca jahar bismillahirrahmanirrahim baru dibaca atau tidak dijaharkan, itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi yang kuatnya, dan saya juga memilih itu, tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau ada yang mengatakan masuk, itu pendapatnya. Demikian. Karena kalau kita lihat di hadis qasamtus shalah, saya membagi solat, artinya surah Al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfain, antara saya, kata Allah, dengan hambaku itu terbagi 2. Pas di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di pertengahan. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani 'abdi, maka Allah mengatakan, Allah, hambaku telah memuji saya. Jadi kita harus minimal mengetahui artinya. Kita memahami kandungannya. Sekarang kita paham kandungannya. Jam berapa? Sudah masuk? Ya, kita pertemuan insya Allah berikutnya. Karena ini sampai maghrib isya saja. Biar juga sering-sering hadir. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.